Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kami akan mempresentasikan penelitian kami. Sebelumnya mari perkenalkan terlebih dahulu. Saya Najrul Sitiatama. Saya Aditya Ripaldo. Saya Abdul Fajar Sepuluh Kota Permana. Nah, kami akan mempresentasikan proyek machine learning ini untuk memprediksi penyakit jantung menggunakan algoritma support vector machine atau SPM. Dataset yang kami gunakan adalah Heart Disease, Cleveland, USI yang diperoleh dari Kaggle. Nah, dataset ini berisi informasi medis pasien yang dapat digunakan untuk memprediksi apakah seseorang memiliki indikasi penyakit jantung atau tidak. Nah, tujuan dari penelitian ini adalah untuk membangun model klasifikasi yang mampu membedakan dua kelas, yaitu pasien yang tidak memiliki penyakit jantung dengan yang memiliki atau menderita penyakit jantung. Nah, pada dataset ini, kolom komentar yang digunakan adalah condition. Bila nilai 0 menunjukkan pasien yang tidak menderita penyakit jantung. Sedangkan nilai 1 menunjukkan bahwa si pasien menderita penyakit jantung. Nah, tahapan pertama yang kami lakukan adalah membaca dataset di Google Colab. Nah, dataset yang digunakan bernama Heart Cleveland upload.csv. Nah, untuk membaca tersebut, kami menggunakan library Pandas. Kemudian menampilkan 5 data utama atau 5 data pertama menggunakan perintah dari dfhead. Nah, dari hasil tampilan awal, dataset ini memiliki beberapa fitur medis seperti usia pasien, jenis kelamin, tipe nyeri dada, lalu ada tekanan darah saat istirahat, kadar kolesterol, kadar gula darah saat puasa, hasil elektrobiografi, ya. Nah, detak jantung maksimum dan beberapa fitur medis lainnya. Nah, setelah data berhasil dibaca, kami melihat informasi dasar. Yang digunakan untuk mengetahui jumlah baris dan kolom. Kami menggunakan df shape, lalu df describe, juga df columns untuk digunakan untuk melihat statistik deskriptif seperti nilai rata-rata, lalu nilai minimum, nilai maksimum, dan standar deviasinya. Nah, tahap ini penting karena sebelum membuat model mesin learning, kita perlu memahami terlebih dahulu struktur dan karakteristik data yang akan digunakan. Lalu tahap berikutnya adalah di sini kami mengecek kualitas data. Pada bagian ini kami memeriksa apakah terdapat missing value atau data kosong pada dataset ini. Kami menggunakan df-is0. Dari hasil pengecekan tidak ditemukan missing value sehingga data dapat langsung digunakan untuk tahap berikutnya. Nah, selain missing value, kami juga mengecek df duplikat untuk ngecek apakah terdapat data yang duplikat, maka data tersebut akan dihapuskan menggunakan drop duplikat agar data yang digunakan menjadi lebih bersih. Nah, setelah kualitas data diperiksa pada proses sebelumnya, kami melihat distribusi target pada kolom condition menggunakan value cons. Tujuannya adalah untuk mengetahui jumlah dari data pada kelas 0 dan jumlah dari data kelas 1. Nah, distribusi target ini penting dalam klasifikasi karena jumlah data antar kelas sebaiknya tidak terlalu timpang atau tidak terlalu berbeda jauh. Jika salah satunya terlalu banyak atau dominan, maka akan menjadi bias dan cenderung memprediksi kelas yang jumlah datanya tuh lebih banyak gitu. Nah, untuk memperjelas distribusi target,
Kami juga membuat visualisasi menggunakan download dari library Seaborn. Grafik ini membantu melihat perbandingan jumlah pasien yang tidak menderita penyakit jantung dan pasien yang menderita penyakit jantung secara lebih mudah. Nah, tahap berikutnya adalah memisahkan fitur dan target. Fitur adalah variabel input yang digunakan model untuk belajar, sedangkan target adalah label yang akan diprediksi. Pada proyek ini, fitur disimpan dalam variabel X, sedangkan target disimpan dalam variabel Y. Kode yang digunakan adalah X df drop condition exists. Kemudian Y df condition, yang artinya semua kolom selain condition digunakan sebagai input model, sedangkan kolom condition digunakan sebagai label prediksi. Nah, tahap selanjutnya, setelah fitur target dipisahkan, data dibagi menjadi data training dan data testing menggunakan train time split. Pada proyek ini, kami menggunakan rasio 80/20, yaitu 80% data digunakan sebagai data training dan 20% data digunakan sebagai data testing. Data training digunakan agar model dapat mempelajari pola data, sedangkan data testing digunakan untuk menguji apakah model mampu memprediksi data baru yang belum pernah dilihat sebelumnya. Pada proses pembagian data, kami menggunakan random state 42 agar hasil pembagian data tetap sama setiap kali program dijalankan. Selain itu, kami juga menggunakan stratify Y agar proporsi kelas pada data training dan data testing tetap seimbang. Tahap berikutnya adalah normalisasi data menggunakan standar scalar. Normalisasi penting karena algoritma SPM sensitif terhadap skala data pada data ini. Beberapa fitur memiliki rentang nilai yang berbeda. Misalnya, nilai kolesterol atau kadar gula darah puasa. Jika data dinormalisasikan, fitur dengan nilai yang lebih besar dapat terlalu dominan dalam proses pembentukan model. Dengan standar scalar, nilai setiap fitur dibuat berada pada skala yang lebih besar dominan dalam proses pembentukan model. Hal ini dilakukan agar scalar hanya belajar dari data training, bukan dari data testing. Dengan begitu, proses evaluasi model menjadi lebih adil menderita penyakit jantung dan pasien yang tidak menderita penyakit jantung, karena data testing tetap dianggap sebagai data baru. Setelah model selesai dilatih, tahap berikutnya adalah melakukan prediksi terhadap data testing. Prediksi dilakukan menggunakan perintah model SPM predict test scalar. Hasil prediksi disimpan dalam variabel yfred. Kemudian hasil prediksi tersebut dibandingkan dengan data sebenarnya, yaitu y-test. Oke, selanjutnya itu adalah untuk mengukur pengalaman model, kami menghitung akurasi menggunakan akurasi skor. Berdasarkan hasil pengujian, model SPM memperoleh akurasi sebesar 90%. Artinya, dari seluruh data testing, sekitar 90% data berhasil diprediksi dengan benar oleh model. Namun, akurasi saja belum cukup, terutama dalam kasus kesehatan. Oleh karena itu, kami juga menggunakan confusion matrix untuk melihat hasil prediksi secara lebih rinci. Nah, berdasarkan confusion matrix yang diperoleh, terdapat 32 true negatif, 10 false,
0 false positif, 6 false negatif, dan 22 true positif. Nilai 32 true negatif, berarti terdapat 32 pasien yang sebenarnya tidak menderita penyakit jantung dan diprediksi tidak menderita penyakit jantung. Nilai 0 false positif berarti tidak ada pasien yang sebenarnya tidak sakit tetapi diprediksi sakit. Nilai 0 false negatif berarti terdapat 6 pasien yang sebenarnya menderita penyakit jantung tetapi prediksi tidak menderita penyakit jantung. Lalu nilai 22 true positif berarti terdapat 22 pasien yang sebenarnya menderita penyakit jantung dan berhasil diprediksi menderita penyakit jantung. Dari hasil ini, model sudah cukup baik karena mampu memprediksi sebagian besar data dengan benar. Namun masih ada terdapat 6 kasus false negatif. Dalam konsep kesehatan, false negatif cukup berbahaya karena pasien yang sebenarnya sakit tidak dianggap tidak sakit. Oleh karena itu, meskipun akurasi model cukup tinggi, model ini masih perlu dikembangkan lagi jika ingin digunakan pada kasus nyata. Evaluasi juga dapat dilengkapi dengan metrik lain seperti precision. Recall untuk kelas pasien sakit menjadi penting karena kita ingin model mampu mengenali sebanyak mungkin pasien yang benar-benar menderita penyakit jantung. Selain itu, kami juga melakukan data testing. Kami juga mencoba melakukan prediksi pada satu contoh data pasien dari data testing. Data tersebut dinormalisasi terlebih dahulu menggunakan scalar yang sama, kemudian dimasukkan ke dalam model SVM. Jika hasil prediksi adalah 0, maka pasien diprediksi tidak menderita penyakit jantung. Jika hasil prediksi adalah 1, maka pasien terprediksi menderita penyakit jantung. Tahap ini menunjukkan bagaimana model dapat digunakan untuk memprediksi data baru setelah proses training selesai dilakukan. Nah, berdasarkan seluruh tahapan yang telah kami lakukan, dapat disimpulkan bahwa dataset Heart Disease Cleveland UC dapat digunakan untuk membangun model prediksi penyakit jantung menggunakan algoritma supervektor mesin. Nah, tahapan yang dilakukan meliputi seperti membaca dataset, memahami struktur data, mengecek kualitas data, melihat distribusi target, memisahkan fitur dan target, membagi data training dan testing, melakukan normalisasi, membangun model SPM, melakukan prediksi, dan mengevaluasi model. Hasil akhir menunjukkan bahwa model SPM ini memperoleh akurasi sebesar 90% pada data testing. Nah, model ini cukup baik untuk klasifikasi awal, tapi masih memiliki kelemahan karena terdapat beberapa kasus false negatif. Oleh karena itu, pengembangan lebih lanjut dapat dilakukan dengan mencoba parameter SPM yang berbeda, menggunakan grid search atau membandingkan SPM dengan algoritma lain seperti random forest, logistic regression atau decision tree. Mungkin sekian dari presentasi dari kelompok kami. Kami ucapkan mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.